Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Ini apa ini? Ini apa ini Pak? This meeting is being recorded. Ini rekam meeting Oh, ini iya. direkam artinya. Ya. This meeting is recorded. Meeting ini direkam. Ya. Ini luar biasa. Sabarnya ya, harus wirawiri dulu. Iya. Seperti Biasanya. sabarnya kehidupan kita ya. Iya. Betul sekali. Ya. Memoir ini mungkin tidak masuk kurikulum ya di Ya. sekolah, walaupun baru-baru aja kita mendengar sastra masuk kurikulum ya, mungkin mulai Ya. diimplementasikan tahun depan. Memoir kita nggak tahu. Yang jelas kita merayakan memoirnya Bu Suhartiningsih siang hari ini. Tidak banyak yang merayakan, hanya kita-kita yang bukan peduli sebenarnya, tapi yang punya greget ya Bu ya. Bahasanya benar punya Iya, greget. betul. Ya, Betul. tapi gaung-gaung seperti Buning ini sebenarnya semua orang punya. Orang ingin curhat, orang ingin cerita masalah pribadinya, itu sebenarnya semua orang punya. Tapi hanya Buning yang berhasil Betul. hari ini. Iya, Eh, betul sekali. Nanti ada Bu Siswati sama Bu Retno ya. Ya, beliau berdua sudah siap ini. Sudah Oke. berada di samping Nanti saya. gantian saya supaya lancar ya Bu ya. Apa Buning ke tengah deh, ke tengah supaya lebih jelas, ke tengah. Saya di Nah, nanti biar gantian-gantian. Nah, ya seperti ini. Oh Ya, ya, oke, oke. di layar kan Ya, pas. ya, Eh, ya, betul. Nanti kita akan berbagi dengan Buning, Bu Siswati sama Bu Retno yang telah membaca karyanya Buning. Dan saya mau ucapkan selamat datang ke Kak Sri Nurwati sama Kak Yuda Bayu Setiawan. Selamat siang. Mungkin Mas Yuda kenalan dulu. Halo, dari mana? Kalau Kak Sri ini dari Kendal. Halo Kak Sri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini memoris juga. Oke. Ini maaf, Bu Sri apa yang dulu kiriman bukunya keliru dengan saya itu ya? Iya. Iya. Ketemu ya, Bu. Iya. Ini Bu Sri itu juga sudah nerbitin memoir tunggal. Yang pertama, yang kedua juga ini ya, OTW ya Bu ya. Oh iya. Oke. Untuk pengantar, saya akan menceritakan perjumpaan pertama saya dengan Buning ya. Tahun berapa ya Bu ya? Di Facebook, lewat WA waktu itu ada guru apa itu yang nerbitin Gunting Mata, siapa Bu? Siapa namanya? Sebentar Bu Titi. Bu Titi. Nama lengkapnya saya lupa. Saya biasa memanggil Mbak Titi. Iya, itu teman saya mau nerbitin novel Gunting Mata. Terus Ya. waktu itu gimana ceritanya Buning? Ya, ini cerita dulu, flashback kembali. Ya, saya awalnya itu tidak ada gambaran untuk menulis memoir, itu sebetulnya tidak ada gambaran. Hanya saya kan punya saya kan terbiasa menulis puisi. Nah, kemudian pada saat MGMP itu ketemu dengan Mbak Titi ini tadi. Nah, kemudian Mbak Titi itu bercerita, Dek, aku punya novel ini. Wah, bagus Mbak. Terus saya tertarik ini. Bisa punya buku ya? Kalau puisi saya dibukukan bisa enggak ya Mbak? Ya bisa aja. Terus kemana? Kemana saya harus menerbitkan buku itu? Kemudian Mbak Titi bercerita, aja Dek, ini yang menerbitkan novelku itu aku punya nomornya. Nanti aku kirimin nomornya, hubungi sendiri ya. Oke, siap. Nah, akhirnya Mbak Titi ini tadi mengirimi saya nomornya Pak Dio. Tahun berapa ya? Masih ingat nggak Bu? Itu kelihatannya kalau tidak salah kurang lebih tahun 2018 kalau tidak salah. Bulannya saya lupa itu Pak. Berarti kita sudah kenal 6 tahun ya?
Iya, betul. Terus akhirnya Iya, ikut iya. menulis. Mm-mm. Kemudian kan saya menghubungi Pak Dio dulu, "Maaf Pak Dio, ini apakah betul Pak Dio?" Akhirnya betul. Terus, "Apakah saya bisa minta tolong ini Pak, saya punya kumpulan puisi, minta tolong untuk diterbitkan sehingga menjadi buku." Karena saya punya, istilahnya itu kepengen punya kenangan yang tidak akan habis. Dan saya juga berharap bisa jadi nanti buku saya itu bisa menjadi kenangan untuk pembaca juga. Saya kan seperti itu tujuannya. Nah, kemudian Pak Dio, alhamdulillah, setelah naskah saya serahkan ke Pak Dio, kemudian diterbitkan, itu menjadi kumpulan puisi saya yang pertama, yang berjudul Sejenak Sejenak berkata. Ku Berkata. Iya. Nah, dari Itu lumayan ya. perkenalan, iya betul. Itu saya juga sudah, ya meskipun baru sedikit, itu sudah mendapatkan keuntungan dari buku saya yang laku terjual ini. Alhamdulillah juga Itu lumayan Pak waktu Dio itu ini. ya. Iya betul, betul, betul sekali. Terus Nah, yang kemudian dari kedua, perkenalan tersebut, iya, Pak Dio mengajak saya untuk, "Ayo Buning, pasti Buning punya kenangan-kenangan yang mengesankan untuk dibuat memoir." Pada saat itu saya blank itu Pak. Apa ya? Memori itu apa? Kalau Pak Dio dulu mungkin teringat, saya kan sempat bertanya, "Pak, memori itu apa? Terus yang harus saya tuliskan apa? Dan apakah saya bisa?" Kemudian Pak Dio memotivasi, "Bisa, pasti Buning bisa. Pasti bisa, ayo Buning ikut." Yang pertama itu, kalau saya tidak salah, itu temanya bahagia bersama Bapak tercinta atau Ibu tercinta, saya lupa itu. dulu ibu. Nah, itu. Kemudian saya juga masih ragu itu. "Pak, ini yang harus saya ceritakan apa ya? Pokoknya kenangannya Buning bersama Ibu itu apa?" Saya sempat masih ragu itu Pak. Saat itu masih ragu. Apa saya mampu ya? Apa saya bisa ya? Kemudian saya tanya lagi, "Pak Dio, apakah yang saya sampaikan itu nanti boleh saya samarkan namanya?" Misalnya, "Oh boleh, tapi Buning lebih bagus apa adanya dulu." Apa ya, bisa Pak? Bisa, pasti bisa. Akhirnya Pak Dio dengan memotivasi seperti itu, saya mengikuti menulis memoir bersama Ibu tercinta itu. Nah, kemudian ada tahap berikutnya, terus, "Ayo Buning, ini ada tema baru lagi, silakan ikut." Nah, akhirnya dengan Diomedia itu mengadakan ya tema-tema yang saya juga ternyata mengalami pengalaman itu, mempunyai pengalaman itu. Nah, akhirnya saya terus mencoba menulis. Awalnya mungkin Pak Dio membaca tulisan saya masih kalau suatu produk itu masih jadul kemungkinan ya Pak Dio. Akhirnya Pak Dio, "Enggak apa-apa Buning, ayo terus dengan terus berlatih, enggak apa-apa, terus berlatih, pasti bisa." Nah, akhirnya saya dalam kegiatan menulis memoir bersama penulis inspiratif se-Nusantara ini, hingga saya mempunyai kurang lebih 20 tema itu. Ada 20 tema. Sehingga saya juga punya kenangan 20 buku ya dari tulisan saya bersama-sama dengan penulis inspiratif se-Indonesia. Bahkan saya juga punya pengalaman bisa menulis bareng dengan seorang guru besar itu. Kemudian dengan penulis yang dulu pernah merantau di luar negeri, dan satu buku juga dengan penulis yang sudah hebat. Itu pengalaman saya dulu, sehingga sampai sekarang saya menjadi apa ya, kalau orang mengatakan ketagihan untuk terus menulis seperti itu. Ya, kiranya itu kenangan yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin sebetulnya nih Pak Dio, semua orang itu punya pengalaman. Entah pengalamannya itu pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang lucu, bahkan mungkin bisa juga pengalaman yang menyedihkan.
Nah, ini yang ketiga ini Pak Dio. Mungkin kendalanya yang ketiga bagi penulis pemula khususnya untuk menuliskan pengalaman yang menyedihkan itu mereka belum ada keberanian. Masih merasa nanti kalau saya menuliskan pengalaman yang menyedihkan itu nanti dikiranya membuka aib, nanti dikiranya Menelanjangi mencari diri. gitu. Sehingga masih banyak penulis pemula itu yang merasa enggak aku enggak akan menuliskan tentang pengalaman yang menyedihkan. Nah, sebetulnya jika kita itu berani istilahnya menuliskan, mengungkapkan tentang permasalahan atau musibah yang kita alami, itu sebetulnya membantu diri kita sendiri. Ya, sehingga diri kita itu nanti bisa, kalau anak muda sekarang istilahnya move on. Ya, seperti itu. Ya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan memang. Butuh proses yang lama, kemudian butuh keberanian untuk mengungkapkan. Nah, ya, dengan berjalannya waktu, adanya proses dan waktu untuk menulis itu, sebetulnya dengan menuliskan pengalaman menyedihkan itu sebagai obat untuk diri kita sendiri. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Semoga rekan-rekan mungkin yang ikut live ini bisa terbuka dan oh iya aku mau mencoba. Seperti itu. Kiranya perlu yang itu saja yang perlu saya sampaikan Pak Dio. Monggo. Iya. Akhirnya terbit total sekarang yang buku tunggal berapa buku? Yang dari memoir-memoir, puisi, Untuk yang memoir itu ada 2, Pak. Iya. Yang sudah memiliki 2, kemudian yang kumpulan puisi juga 2, keempatnya itu Diomedia yang memperkenalkan saya. Oke. Iya. Ini Bu Siswati dulu atau Bu Retno? Iya. Bu Siswati dulu atau Bu Retno ini? Bu Siswati ya? Iya, oke. Agak ke tengah mungkin, nah supaya tampil maksimal. Bu Siswati, waalaikumsalam. Tadi sudah memperkenalkan di awal ya, tapi saya ingin memperkenalkan lagi, beliau itu guru IPS di SMP 3 Purwodadi bersama Ibu Ning. SMP 2 Purwodadi. Pernah nulis memoir juga. Berarti kenal Bu Ning sudah lama ya? Kalau kenal Bu Ning ya sudah sangat lama. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kami satu alma mater di SMP Putih Biru. Beliau kakak kelas 2 tingkat di atas saya. Dan kebetulan ketika kami memulai untuk mencari meniti karir gitu, itu saya juga tidak tahu kalau Buning kakak saya ini ternyata sudah di SMP 2. Berarti saya mengikuti jejak beliau lagi untuk kembali satu atap lagi bersama beliau. Nah, kakak saya ini begitu luar biasa, begitu produktif dalam menulis, membagikan berbagai cerita kepada kita, dan memang begitu menikmati beliau, dan tampaknya memang punya banyak waktu dan kesempatan untuk menuangkan semua ide-ide yang ada pada beliau. Nah, ini yang saya belum bisa tampaknya. Nah, mungkin saya sampai saat ini mungkin baru sebagai penikmat tampaknya, Pak. Artinya saya lebih bisa meluangkan waktu untuk membaca daripada saya untuk menulis. Itu tampaknya harus betul-betul meluangkan waktu agar idenya muncul, juga begitu nanti bisa merangkai kata dengan indah dan cantik begitu. Nah, sementara ini saya sebagai penikmat pun saya juga sudah merasa
ya bersyukur karena dengan banyak membaca minimal saya akan tambah pengetahuan. Untuk kakak saya yang luar biasa ini, ketika saya diminta untuk ya membaca, intinya kan saya harus membaca karya beliau yang di kumpulan memoir ini, Yang paling judulnya apa, tidak Bu saya Cis? akan Yang ya. judulnya apa? Judulnya yang mana? Oh, yang memoir ajaibnya Titik Nadir. Oh, Dilihat dari judulnya saja tampak sudah menarik, karena kalau kita bicara tentang titik nadir itu kan sesuatu yang apa ya, begitu kita down, ya satu keadaan membuat seseorang itu down gitu kan, di titik terendah, tapi ternyata ada satu keajaiban ketika saya mulai membaca. Saya paling enggak temukan kata kunci biar lebih gimana gitu, paling enggak ada kata kunci saya temukan paling enggak 5 kata kunci dari ajaibnya Titik Nadir ini. Yang pertama, legowo, dimana kalau saya meresapi kata legowo itu kok ya identik dengan ikhlas. Artinya dengan legowo, dengan besar hati, menerima, bisa menerima kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Nah, ini tampak pada tulisan-tulisan Buning ini, begitu beliau legowo dengan semua keadaan yang beliau hadapi. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga ini saya tolak baru. Nah, keluarga di mana ini tampak di cerita-cerita kakak saya ini, kakak Neng, ini begitu memberikan spirit, begitu memberi kekuatan kepada beliau untuk bertahan dan bangkit dari titik nadir ini. Kemudian yang ketiga, persahabatan. Nah, persahabatan itu memberi banyak kepada kita. Siapapun orang pasti punya sahabat. Nah, ternyata kakak saya ini menemukan sahabat karib yang begitu klik dengan beliau sehingga mampu memberi ya banyak masukan-masukan ketika beliau dalam kondisi yang tidak kurang menguntungkan. Kemudian yang keempat ya, bangkit. Nah, beliau menggambarkan bagaimana perjuangan beliau bangkit dari keterpurukan, dan yang kelima adalah berbagi. Nah, bagaimana beliau bisa dan mau dulu ya, mau dan mampu berbagi semua pengalamannya yang dirangkai dalam tulisan-tulisan yang enak, mengalir, ringan, mudah dipahami. Nah, itu dari yang saya tangkap dari buku ajaibnya Titik Nadir ini, yang bisa saya ambil intisari dari buku karya Ibu Soehartiningsih ini dengan judul Ajaibnya Titik Nadir yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Dio Media dengan halaman sejumlah 259. Banyak sekali yang akan kita peroleh, dan setelah saya temukan minimal ada kata kunci itu tadi, saya juga akan menyampaikan bagian yang menarik bagi saya. Menarik bagi saya itu ketika kakak saya
mencoba mengajak untuk mencintai diri sendiri. Self love. Nah, mencintai diri sendiri itu begitu tulisan yang beliau tulis itu begitu mudah untuk dipahami dan bisa memberi inspirasi kepada saya untuk saya meningkatkan self love. Itu. Kemudian untuk ini saya sudah lanjut, sekalian saya selesaikan atau nanti Pak Gio Diselesaikan akan... dulu aja, diselesaikan. Oh, selesaikan dulu saya. Oke. Kemudian berarti saya sudah sampai pada kelebihan dan kelemahan, gitu. Nah, ini akan saya sampaikan kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan buku ini betul-betul merupakan satu cerita yang dialami oleh kakak saya, kakak Neng. Ini memberi ya gambaran bahwa hidup itu tidak mulus, tidak sesuai dengan keinginan, tidak hanya berupa angan-angan, gambaran bahwa hidup itu ya akan mulus-mulus saja seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata hidup itu penuh dengan gelombang, onak duri dan semuanya. Dan ternyata kakak saya sudah menuangkan di buku itu, memberikan gambaran bahwa kepahitan, kepedihan itu harus kita terima dengan legowo dan kita harus menghadapinya dengan tetap membangkitkan spirit semangat di diri kita. Kemudian itu yang saya anggap sebagai kelebihan-kelebihan beliau. Kemudian mengenai kekurangannya, ada sedikit sebetulnya, tapi itu tampaknya tidak begitu menjadi kendala. Ini hanya di cetaknya sendiri. Di situ ada sedikit kurang match antara daftar isi dengan halaman-halaman per bab judul memoir. Nah, itu saja tampaknya. Kemudian kalau kelihatannya sekarang itu yang baru ini itu adalah inspirasi apa yang kita peroleh. Nah, dari setelah saya mencermati buku yang ditulis oleh kakak saya, inspirasi bagi saya, ya, ini sebuah buku yang luar biasa, mengajarkan kepada saya bahwa hidup itu memang penuh warna. Kita harus tetap membangkitkan semangat dalam diri kita untuk menghadapinya dengan legowo, bertahan, dan bangkit dari keterpurukan itu untuk kita balik menjadi sesuatu yang modal untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tampaknya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Iswati, ulasannya yang sangat komprehensif dan aktual ya cara menyampaikannya. Ya, kalau kita mau menulis dan juga membaca memang tergerak intelektualitasnya lebih kreatif. Baik cara penyampaian, kemudian mengkritik, menilai itu lebih tajam. Terima kasih Bu Siswati. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung, Bapak Ibu semua. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan buku Buning, yaitu Kisah Sayang Terhalang oleh Bu Retno. Monggo Bu Retno. Oh ya Bapak Ibu, bagi yang rawuh nanti akan dapat sertifikat ya. Mohon untuk WA saya di nomor yang ada di poster. Selamat bergabung Ibu Nani, Kak Yuda, Pak Puji, Bu Sri Rahayu ya. Nanti boleh WA saya untuk mendapatkan sertifikat sampai akhir acara ini ya. Monggo Bu Retno, kami persilakan.
Maaf Pak Dio, mungkin Bu Retno ini juga bukan ingin menyampaikan mengenai kisah saya yang terhalang, tetapi beliau juga masih tertarik untuk menyampaikan yang memoir, Ajaibnya. Pak. Hah? Iya, iya, Boleh, yang boleh, memoir, boleh, boleh. yang memoir Nadir, ya. Silakan, Karena beliau silakan. lebih tertarik untuk memoir itu. Nggih, monggo bebas. Nggih. Apa kabar Bu Terima Retno? kasih. Alhamdulillah, baik. Oh iya. Selamat berjumpa kembali sama Pak Dio. Iya, lama tak jumpa ya Bu. Lama nggak membaca naskahnya Bu Retno. Mohon maaf, ini posisinya masih di kepala, jadi Tinggal belum dituangkan. bisa tertulis. Ya, tinggal dituangkan. Saya ingin memperkenalkan untuk saya juga sebenarnya penasaran sama Bu Suharti Ningsih ini. Saya mutasi ke SMP 2 itu tahun 2019. Saya juga tidak tahu sudut pandang atau mungkin punya indera keenam ya, Bu Suharti Ningsih itu. Terus mengajak saya dan alhamdulillah sebenarnya mungkin itu saya punya potensi tapi mungkin masih kecil sedikit dan belum berani memunculkan. Ternyata ajakan Bu Suharti Ningsih, kemudian dikenalkan sama Pak Dio, luar biasa. Saya sudah menulis 2, yang Cinta Pertama dan Terakhir, kemudian yang kedua Guru Welas Asih. Tapi sebenarnya untuk keinginan seperti yang Buning lakukan itu sebenarnya besar, tapi ini ya belum terrealisasi. Dan insya Allah mungkin ini jadi inspirasi dengan saya membaca buku karya Bu Suharti Ningsih yang ajaibnya Titik Nadir. Ini saya belum menyampaikan, emosi saya sudah. Ya Allah, ini saya sangat-sangat berterima kasih untuk bisa punya kesempatan saya membahas buku ajaibnya Titik Nadir. Untuk yang buku ajaibnya Titik Nadir ini memang luar biasa. Mungkin tidak banyak kata sebenarnya yang saya sampaikan. Kata kuncinya hanya satu. Keberanian. Itu yang saya ambil dari buku ajaibnya Titik Nadir. Dan kalau kita bicara yang terjadi dalam kehidupan, semua yang hidup pasti ada yang jelas ujian. Ada orang bijak bilang bahwa hidup itu ujian. Dan seperti yang disampaikan Bu Suharti Ningsih di awal tadi, bahwa tidak semua orang punya keberanian untuk bisa menuangkan sesuatu yang dianggap tadi mungkin istilahnya aib mungkin ya, karena itu merupakan kesedihan. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Suharti Ningsih itu memang benar. Salah satu Maaf, ini obat yang saya Bu Retno, ngapunten. Ada suara ngaknik ngop. Oke. Jadi Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Tidak semua orang punya keberanian untuk menyampaikan, apalagi dalam wujud tertulis, tidak semuanya. Dan ini saya salut dengan Bu Suharti Ningsih, punya keberanian yang luar biasa sebagai salah satu obat untuk istilahnya mengembalikan dari suatu titik nadir, titik terendah.
justru beliau bisa menggali potensi. Mungkin kalau hanya sebenarnya awal dari itu semua mungkin jelas ikhlas ya, ikhlas, legowo, dan itu sudah disampaikan, dipaparkan bagaimana ikhlas, bagaimana legowo, itu disampaikan Bu Suhartiningsih di buku ini. Dan ini kalau mungkin penikmat buku, misalnya dengan mempunyai buku karya Bu Suhartiningsih, Ajaibnya Titik Nadir, ini bisa menjadi referensi bagaimana bisa ikhlas, bisa legowo dalam menerima setiap ujian. Kadang-kadang memang gampang kita mengatakan ya kita harus ikhlas, kadang nggak legowo, tapi banyak orang yang tidak tahu cara bagaimana ikhlas, bagaimana legowo. Dan di sini disampaikan oleh Bu Suhartiningsih. Dari apa yang dia sampaikan, keberaniannya dia itu luar biasa. Dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Mungkin ini untuk khususnya saya. Jadi yang jelas berani itu mungkin tidak muncul tiba-tiba memang. Ya harus proses. Agar kita bisa berani. Artinya setiap ujian, apalagi yang ujian terendah, kadang untuk bisa bertahan saja itu butuh effort yang luar biasa. Tapi Bu Ning sudah memaparkan semuanya dari ikhlas, kemudian bertahan, kemudian menikmati, itu yang saya bisa ambil ya, menikmati ujian yang dia alami, dan yang paling luar biasa adalah menjadi titik loncatan untuk bisa berkarya, berpotensi, potensinya digali dari ujian kesedihan titik rendah. Jadi jika misalnya saya membuat grafik, itu mungkin yang dia sampaikan di sini adalah yang pertama adalah ikhlas, kemudian dia bertahan, bagaimana dia bertahan, kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia mencintai. Ternyata tidak semua orang bisa mencintai, menikmati ujian. Dan Bu Ning menceritakan itu dan memberi inspirasi bagi kita bisa di level itu, dan yang levelnya luar biasa adalah dia bisa bangkit dari titik terendah. Itu yang mungkin saat ini sudah bisa dilalui oleh Bu Suhartiningsih dengan terwujudnya karya ajaibnya Titik Nadir. Terus yang saya untuk istilahnya memoir yang saya suka dari Ajaibnya Titik Nadir, bagian dari Ajaibnya Titik Nadir adalah seperti yang Buse sampaikan tadi, ternyata sama yang kita sukai itu adalah ku ingin mencintai diriku sepenuh hati. Setelah saya baca sekian dan saya ternyata jatuh cinta dengan tulisan yang itu nomor 8 itu. Ku ingin mencintai diriku sepenuh hati. Itu seperti kayak mengena, kayak seperti panah yang nuncep di lubuk hati. Kadang kita memikirkan bagaimana bisa keluar dari titik terendah, melihat ke kanan, melihat ke kiri, ke depan, memikirkan itu kan. Tapi ternyata sebenarnya kuncinya adalah ada paling dekat dengan diri kita, yaitu ya diri kita sendiri. Dan itu yang belum banyak ditemukan oleh teman-teman yang lain. Mungkin khususnya saya belum bisa menemukan itu. Setelah saya baca, oh iya ya Allah. Oh,
nggak usah jauh-jauh mencari obat. Ternyata obatnya itu dekat dengan kita, ya diri kita sendiri. Dan di sini dipaparkan bagaimana cara mencintai diri kita. Ini mohon maaf, jelas ini bukan terus kita egois, enggak. Kita ambil positifnya bahwa mencintai diri sendiri. Dan ini setelah saya baca itu jadi saya, iya ya, oke lah, bisa menginspirasi. Dan mungkin setiap orang harus bisa melihat potensi masing-masing, bagaimana bisa mencintai. Kalau di buku ini tetap Bu Suhartiningsih menceritakan bagaimana beliau sudah bisa mencintai dirinya dengan potensinya. Dan mungkin ini PR bagi saya, apa yang perlu saya cintai dari diri saya. Dan itu ternyata obat dari titik terendah. Obat dari titik terendah. Dan ini jelas untuk saya, buku ini jelas menginspirasi. Dan bisa untuk referensi bagi teman-teman, bisa memiliki buku ajaibnya Titik Nadir. Yang jelas kita tidak bisa ingkar, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa lepas dari masalah jika kita masih mau hidup. Sehingga ya kita perlu bagaimana mencari solusi masalah yang hadir di kehidupan kita dengan tidak istilahnya mencari kambing hitam kanan kiri, tetapi kita bisa introspeksi. Dan yang kedua, kita mencintai diri kita. Kita nggak perlu istilahnya menggerutu, mengeluh. Dan ternyata justru kalau mengeluh itu, dari saya baca itu, mengeluh itu justru memperberat keadaan ternyata. Dan itu belum bisa setiap orang tanpa keluhan. Jadi istilahnya sini benar-benar bukunya Bu Suhartiningsih itu memaparkan. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, kadang-kadang kita merasa di titik terendah ya, padahal orang-orang di sekitar kita lebih banyak yang mencintai kita. Misalnya kita kasih perbandingan, satu orang yang menyakiti kita, ternyata ada 10 orang di sekitar kita yang menyayangi kita. Sehingga kadang-kadang 10 orang itu tidak terlihat. Tidak seperti nggak hadir dalam hidup kita. Yang jadi fokus ya satu orang itu yang menyakiti. Jadi ternyata enggak. Kuning menyampaikan luar biasa, banyak orang-orang yang mencintai, mendukung, menghargai beliau apa adanya, tanpa syarat bahkan. Dan itu yang mungkin menjadi inspirasi saya dan bisa menjadi inspirasi banyak teman membaca buku ajaibnya Titik Nadir. Dan mungkin kalau nggak punya ini menyesal. Bisa oke. Untuk inspirasi jelas. Yang jelas setiap orang masing-masing tidak bisa sama dari apa yang disampaikan Bu Suhartiningsih. Paling tidak kita membuka wawasan bahwa dia tidak boleh menangis terus-menerus. Dia boleh menangis, tidak berlarut-larut, kemudian bertahan. Dan yang poin yang terakhir yang akan saya sampaikan, selama kita masih hidup, ada zat yang paling tinggi yang masih cinta kepada kita. Ya, dia yang memberi nafas.
yang memberi kesehatan. Dan kita bisa berbagi, itu yang balas dendam yang paling luar biasa. Terima kasih. Jika banyak salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Suhartiningsih dan terima kasih kepada Pak Diyu. Terima kasih Pak. Luar biasa ya kita menyimak oase ya, kita sebut oase, di mana kita mendengarkan pengalaman psikologis membaca karya Buning melewati titik nadirnya dan legowo sehingga bisa mencintai diri sendiri. Kalau tambahan saya, sebenarnya kalau kita menghadapi masalah ya yang luar biasa itu dan akhirnya kita bisa tawakal ya, berserah diri, itu penelitian terakhir semalam saya sebelum tidur baca, Bapak Ibu, kalau kita punya masalah kemudian kita tawakal itu menjadi obat depresi. Tapi untuk mencapai tawakal itu kan perlu proses yang panjang ya, tidak tiba ujung-ujung tawakal kan enggak, ada unsur emosi, marah, sedih dan sebagainya. Nah, menulis memoir ini ya, itu banyak digunakan oleh para psikolog dan psikiater untuk menerapi diri, ya menjadi obat diri begitu, tanpa minum obat. Karena secara ilmu kejiwaan, manusia itu adalah makhluk emosional. Setiap hari pasti kita emosi kan? Emosi ini kalau kita kelola, kalau kita manajemen menjadi emosi yang produktif, emosi yang kreatif. Bayangkan kalau Bapak Ibu mengajar tanpa menggunakan emosi, yo ya ngelentruk lesu, selamat pagi anak-anak, kan ya, ya kan ya. Nah, kalau kita menggunakan emosi positif untuk mengajar, maka ada teori terkenal emotional intelligence, kecerdasan emosional. Dan ini yang digunakan oleh para memoaris untuk menuangkan perasaannya, pengalamannya menjadi karya tulis, ya, dalam bentuk memoir. Dan Buning telah berhasil, Bu Retno, Bu Siswati, dan juga Bapak Ibu telah berhasil menulis memoir. Mohon Bapak Ibu akan kami kirim e-sertifikat pada hari Senin besok, ya, ke 085643762005 atau di nomor poster ya sama nomornya, atau bisa tanya ke Buning. Ini kayak sepertinya guru-guru SMP 20 jadi semua ya yang hadir ya Bapak Ibu nggih, atau dari yang lain. Kelihatannya ya. Iya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Em, Nanti ada dua penanya pertama yang akan mendapatkan bingkisan dari dua media. Monggo penanya pertama bisa ke Buning, bisa ke Bu Retno, bisa ke Bu Siswati. Monggo siapa dulu Bapak Ibu? Bisa langsung open mic. Sambil nunggu penanya, saya ingin Silakan. mengatakan apa yang disampaikan oleh Buning, apa yang disampaikan oleh Bu Retno dan Bu Siswati ini kalau Bapak Ibu rajin ngonten, rajin posting pidato seperti tadi, pidato semenit 2 menit memberi inspirasi, motivasi kepada netizen di media sosial, Instagram ya, Bapak Ibu akan menjadi konten kreator kreatif, menjadi guru inspiratif. Bapak Ibu lakukan saja. Tiap hari nanti followernya akan datang sendiri. Followernya akan datang sendiri ya. Itu akan memiliki banyak saudara baru menjadi guru inspirator. Nah, besok kami ada rapat penyusunan konten bagi penulis. Bapak Ibu boleh ikut ya, gratis. Nanti akan kita bahas bersama cara menyusunnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Buning, Bu Siswati kalau dipecah-pecah tiap hari bikin motivasi konten itu luar biasa. Bikinlah seperti terus Bu Siswati, Buning dan semuanya Bapak Ibu ya. Itu lama-lama kita punya banyak follower. Pakai video 2 menit motivasi sebelum mengajar, setelah mengajar dengan siswa misalnya. Monggo satu penanya dulu, silahkan Bapak Ibu. Boleh nulis di kolom chat atau langsung open mic, boleh silahkan.
Atau mungkin Buning ini memberi tanggapan karena belum ada yang menanyakan, silahkan Buning memberi tanggapan dari dua pembicara kita. Silahkan. Ya, terima kasih. Betul, ini saya mau menanggapi dari yang disampaikan Bu Sis mengenai kelemahan tadi, Pak. Ya, itu menjadi pembelajaran juga untuk saya. Jadi kita itu harus lebih teliti kembali. Sebelum kita itu melangkah, setiap kali kita akan berbicara, menulis apalagi, itu hendaknya kita lebih teliti dan cermat. Ya. Dulu ketika saya menyunting, itu saya kurang teliti. Karena di dalam daftar isi itu saya perkirakan itu sudah sesuai dengan halaman kenyataan waktu Pak Dio mengirimkan Dumi dulu itu. Ya, Dami, pracetak ya. Ya betul. Tujuannya adalah saling cross check. Ya, saya lebih mencermati pada ini Typo. untuk tanda baca, untuk apa ya, penulisan kata, sehingga saya terlena. Karena Iya, saya dari depan penting. Iya betul. Karena di situ saya teledornya karena saya merasa senang. Wah, buku memoir tunggal saya ini yang mengisahkan tentang kehidupan saya ini akan segera terbit. Sehingga saya terlena dan melupakan ini dari Daftar isi. penulisan. Iya, daftar isi, betul. Saya pun Saya waktu itu juga tidak cross check ulang karena kan waktu itu ya, ada betul. halaman yang ganti kalau nggak salah ya. Ya, betul. Peletakan memornya urutannya harus apa, terus Ya, mungkin juga iya betul. memeriksa ulang. Saya pun akhirnya percaya pada Buning. Ya, saya teledornya karena saking, nah itu tadi orang kalau terlalu segala sesuatu kalau terlalu berlebihan itu hasilnya tidak baik. Sama seperti saya ini. Begitu buku ini dulu saya terima, saya buka, saya juga sempat kaget. Aduh, kenapa saya seteledor ini? Karena saya membuka antara halaman di dalam daftar isi dengan di halaman buku ini selisih 2 halaman kalau nggak salah ini. Oke. Nanti pas Iya, cetak ulang iya. Bu diperbaiki. Oh iya, Mudah-mudahan. kalau cetak ulang bisa diperbaiki. Oh bisa cetak ulang lagi. Ya. Ini kelebihan penerbit kecil bisa nyetak cuma dikit 30, 20 itu kelebihan. Banyak kalau langsung cetak ribuan kan ya mengerikan ya. Iya, betul. Bapak Ibu kalau Jadi, punya karya, ini kami ada paket hemat hanya 2 juta dapat 30 buku Bapak Ibu sudah dapat cover, layout, ISBN dan editing mekanis ya. Itu penerbit resmi. Seperti Buning. ya. Nanti kalau dicek di Perpusnas ISBN-nya keluar. Jadi resmi ya. Namanya CV Dio Media kami. Salam kenal Bapak Ibu semua ya. Ini ada yang bertanya nggak? Satu penanya aja deh, monggo. Kak, ada Kak mau tanya Kak. Boleh Ibu, silakan. Saya mau tanya Open ini. kamera bisa? Sudah, silakan. Sudah ya. Ya. Hanya Kak, bahasa sederhana dari titik nadir itu apa? Bahasa sederhananya apa? Terus gimana Bu Ning bisa menemukan titik nadir itu, prosesnya seperti apa? Itu aja. Makasih. Terima kasih banyak pertanyaan yang luar biasa. Monggo langsung dijawab Buning. Ini mungkin sebelum saya yang memberikan jawaban, rekan saya ingin menyampaikan, ingin istilahnya menanggapi terlebih dahulu sebelum saya memberikan tanggapan. Oh, monggo Bu. Bu Siswati monggo. Terima kasih Bu Sri. Salam kenal Bu Sri. Salam kenal kembali. SMP 3 Kendal, Bu Sri menikah guru bahasa Inggris. Dekat gitu tetangga. Ya, nuwun sewu, saya mencoba menambahkan ya. Bu Sri tadi menanyakan bahasa sederhananya ya. Ajaibnya titik nadir. Nah,
Sederhananya ini Buning menguraikan pada posisi beliau sangat terpuruk. Beliau menemukan keajaiban di mana saat beliau itu terpuruk muncullah potensi yang ada pada diri beliau. Ketika beliau terpuruk, banyak waktu luang, sebetulnya waktu luang, karena kadang-kadang kalau kita sedang terpuruk kan kita nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggih. Nah, Buning ini mengambil sisi positif ketika beliau itu terpuruk, mengisinya dengan menulis. Nah, jadi saya korelasikan bahwa titik nadir ini membawa keajaiban bagi Buning itu adalah di saat beliau betul-betul terpuruk, tetapi disitulah beliau mengasah potensi diri sehingga menjadi karya yang luar biasa. Itu dari saya, monggo kita akan ke beliau penulisnya. Monggo Buning. Ya, terima kasih. Ya, begitu Bu Sri Nurwati, memang saya mengambil istilahnya itu titik nadir itu selain yang pertama ini, supaya kita juga memperkenalkan adanya istilah kata. Ini bukannya saya terus gaya, enggak, maksud saya itu saya juga ingin memperkenalkan istilah kata bahwa ketika kita itu menghadapi permasalahan, kemudian hingga kita itu terpuruk, ya, itu kita harus bisa bangkit. Ya, dengan kata lain, titik nadir itu suatu keadaan, suatu posisi di mana seseorang itu betul-betul pada posisi yang paling bawah. Jadi kalau orang mengatakan ya ngenes, kalau orang Jawa mengatakan ngenes, ya seperti itu. Nah, dari suasana batin saya yang begitu, ya ini bukan berarti saya ingin mencari simpati supaya dikasihani, tidak. Ini saya menyampaikan sendiri ketika saya menghadapi permasalahan itu dan saya itu memang dalam posisi betul-betul posisi paling bawah, karena saat itu saya sempat juga sakit, Bu. Karena saya memikirkan seperti itu, karena saya menghadapi permasalahan seperti itu, saya tidak mungkin cerita dengan orang tua. Karena kalau kita menyampaikan kesedihan kita kepada orang tua, saya yakin tidak akan memberi solusi. Tapi orang tua akan malah ikut berpikir dan non sewu, namanya orang tua kalau anakku kok mengalami permasalahan seperti ini, malah nanti saya membebani pikiran orang tua. Nah, sehingga dalam keadaan saya jatuh itu, hati saya begitu hancur, bahkan hancur lebur. Itu saya kemudian saya harus bisa karena saya punya amanah, saya punya tanggung jawab untuk kedua putri saya, maka saya tidak boleh saya istilahnya larut dalam kesedihan itu. Saya tidak boleh menikmati kesedihan itu, tapi saya harus ayo bangkit. Nah, kemudian dari pengalaman itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, Ibu. Saya butuh proses lama untuk saya bisa kembali seperti ini, itu waktunya lama. Tapi alhamdulillah dengan saya berani menuliskan ini dalam karya saya, alhamdulillah Ibu bisa melihat sendiri, saya sekarang sudah bisa tersenyum kembali, saya termotivasi, dan non sewu, bukannya ini pamer, saya berhasil membimbing kedua putri saya, dan alhamdulillah bulan Mei ini bungsu saya itu wisuda, Ibu, dari kuliahnya mengambil jurusan perawat dari Poltekkes Surakarta. Akhirnya itu, sehingga saya dari keterpurukan itu saya ada motivasi untuk bangkit dengan cara menggali potensi yang ada dalam diri saya, dan itu termasuk hobi saya menulis buku. Alhamdulillah dengan begitu saya kemudian bisa
setapak demi setapak ya saya bisa bangkit dan akhirnya menjadi ketagihan untuk terus menulis. Kiranya seperti itu Bu Sri Nurwati. Ya, Bu Ning, terima kasih. Jadi intinya titik awal sebuah kebangkitan dari keterpurukan gitu ya. Titik awal kebangkitan dari sebuah keterpurukan gitu ya. Bahasa sederhananya mungkin gitu. Betul. Iya. Terima kasih Bu Iya, Ning. betul. Iya, Bangkit. seperti Iya, Bang. sami-sami. Makasih Semoga. Kak Sri. Nanti kan ya memoir Kak Sri juga memoir tunggal, Bapak Ibu. Oh, Satu penanya lagi, monggo. Ini karena sudah iya, iya, zuhur. iya. Satu penanya lagi, silakan. Satu penanya lagi, monggo. Kalau belum ada, mungkin kita ke Bu Retno ya. Ke Bu Retno, monggo ingin menambahkan sesuatu kayaknya. Mungkin Bu Rena mungkin mau menambahkan sesuatu. Monggo. Apa? Tuan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan ke saya untuk mungkin dari buku ajaibnya Titik Nadir. Ini kan Bu Suhartiningsih guru bahasa Indonesia. Saya juga banyak belajar dari beliau. Mungkin ada istilah-istilah yang saya belum paham. Mungkin saya bisa tanya ke beliau dan mungkin termasuk tadi penanya yang sebelum ini ajaibnya Titik Nadir. Dan benar-benar saya salut sama Bu Suhartiningsih. Itu tadi Pak, keberanian itu yang belum saya miliki itu ya. Keberanian. Beliau juga mengatakan bahwa memang ya tidak semudah membalikkan telapak tangan, memang perlu proses. Dan saya secara lisan pun pernah curhat, artinya secara lisan apa yang beliau alami itu. Jadi kita sama-sama perempuan itu kadang naik pelukan itu sambil kita kuat, harus kuat dan itu. Artinya ada di diri kita untuk kita itu mau bangkit atau tidak. Jadi kalau kita menyerah dengan keadaan ya, atau kita bangkit dari keadaan apapun itu suatu pilihan. Dan itu terserah kita. Nah, Bu Ning memperlihatkan, artinya memberi referensi kepada kita bahwa beliau ternyata bisa bangkit. Yang mungkin beliau saat itu ada di posisi paling rendah. Menurut kacamata manusia. Menurut pandangan manusia. Tetapi ini adalah rencana yang diskenario oleh Sang Pencipta bahwa beliau harus mengalami seperti yang beliau alami saat ini. Dan beliau bisa menjadi inspirasi untuk di sekitar teman-teman kita, seorang perempuan yang luar biasa. Artinya dari kebangkitannya ternyata tidak hanya hadirnya buku ajaibnya Titik Nadir, tidak hanya dibuktikan hanya lewat kalimat, tetapi dia buktikan secara real, secara nyata, dan ini sudah tampak, sudah terlihat bahwa putranya beliau sudah bisa wisuda. Dan baru kemarin itu memang saya juga lihat tahu bahwa dia izin untuk ke Solo untuk mendampingi anak. Jadi kadang-kadang kita perlu menanggalkan sebentar tentang rasa dan kondisi kita. Kita harus melihat di sekeliling kita, khususnya tanggung jawab yang sudah diamanahkan
Allah kepada kita, istilahnya kita tidak boleh berlarut-larut tadi, itu kan hanya untuk menambah justru beratnya masalah. Yang jelas saya sampaikan bahwa Bu Suhardiningsih tidak hanya secara teori dari kalimat per kalimat, tapi dibuktikan secara nyata, real. Dan kita bisa membaca referensi dari buku ajaibnya Titik Nadir. Yang jelas kita punya lebih banyak semangat bahwa setiap manusia itu harus bisa mencari solusi masalah ujian yang dia hadapi. Itu yang terakhir yang saya sampaikan, kita bisa buka wawasan bahwa kita bisa seperti yang dialami, yang dilakukan Buning. Kita bisa, dan kita bisa. Itu yang menyemangati diri kita. Terima kasih Pak Dio. Sama-sama, Bu Retno. Terakhir dari Buning, mungkin closing statement penutup, monggo. Ya, ini saya sangat bahagia sekali nih Pak. Ini sampai saya mau bicara apa lagi ya? Saking saya tuh sangat bahagia sekali hari ini. Sama Bu, saya juga bahagia banget hari ini. Ya, ini yang perlu saya sampaikan ya. Saya mohon untuk Pak Dio selalu membuat konten seperti ini, Pak. Ya mungkin untuk live yang sekarang didominasi rekan-rekan saya karena saya promosi, ayo ikut, aku besok Sabtu mau Zoom meeting, ayo ikut, sehingga mungkin promosi saya baru berhasil untuk rekan-rekan saya, sedangkan untuk yang di luar belum. Nah, ini dari kegiatan ini saya sempat berpikir saya berarti harus terus berkarya. Dan ini sebagai bocoran saja ini Pak Dio, saya sebetulnya juga sudah punya rencana kembali untuk membuat memoir tunggal lagi. Ini sudah masuk pada revisi saya, semoga tidak terjadi lagi seperti yang ada di sini. Ya, karena saya punya pengalaman dan tadi diberi masukan oleh rekan saya bahwa buku ini punya kelebihan, hanya satu. Ya, tapi ini bagi saya sangat fatal ini, karena saya terlalu senang buku saya mau terbit, sehingga saya teledor, kurang teliti. Nah, semoga di memoir saya nanti yang ketiga, memoir tunggal yang ketiga, semoga tidak terjadi kesalahan lagi. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Untuk bocorannya saja Pak Dio, ini hanya saya sebutkan, bacakan saja ya judulnya. Untuk rencana memoir saya yang ketiga, memoir tunggal yang ketiga, nasihat untuk diriku melalui dahsyatnya bersyukur. Kiranya itu saja. Nah, nanti apa biar nanti yang hadir dalam kegiatan ini biar nanti termotivasi, tertarik apa tuh sebetulnya yang mau disampaikan, sehingga buku memoir dengan judul dahsyat nasihat untuk diriku melalui dahsyatnya bersyukur itu seperti apa. Nah, silakan nanti yang tertarik, yang ingin mengetahui apa isinya, silakan nanti bisa pesan melalui Diomedia atau mungkin melalui saya. Kiranya itu yang perlu saya tambahkan ini Pak Dio. Terima kasih Buning, Bu Siswati, Bu Retno, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Oh ya, besok itu masih ada acara Bapak Ibu, yaitu bikin konten di media sosial ya, menjadi konten kreator untuk umum ya, guru apalagi, dan itu bisa kita kembangkan menjadi karya video, poster, dan juga karya buku. Apa yang kita kontenkan itu menjadi personal branding, menjadi identitas yang melekat pada diri kita, sehingga para pengikut kita itu mendapatkan banyak inspirasi dari konten yang kita buat. Sehingga kalau kita nanti banyak konten, memproduksi konten yang positif, yang kreatif, ya insya Allah akan memberikan
dampak yang luar biasa kepada kita, kepada orang lain, menjadi insan yang mulia dengan memberi banyak manfaat. Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekali terima kasih banyak untuk hari ini, siang hari ini. Besok misal ada yang tertarik bisa WA saya, nanti akan saya kirim linknya ya. Nomor saya sudah saya tulis ya. 0856, ini nomor kantor The Median, saya kirim linknya. 0856 4376 2005. Bapak Ibu boleh konsultasi menulis, ikut jadi anggota komunitas menulis memoir, atau di bidang penerbitan juga bisa. Jadi kita tidak hanya mendampingi menulis sampai terbit, tapi juga mendampingi agar para penulis ini bisa dikenali oleh masyarakat melalui media sosial, sehingga orang-orang masyarakat lebih mudah mengakses personal branding dan juga karya para Bapak Ibu semua di media sosial. Karena sekarang era medsos ya, kita bisa menunjukkan siapa kita, karya kita, kegiatan kita, inspirasi kita lewat media sosial. Dan pada hari ini pun kita menggunakan teknologi Zoom lewat media sosial promosinya. Jadi memang sangat penting guru-guru kreatif Indonesia ini smart menggunakan gadget, menggunakan telepon genggam agar lebih produktif dalam mengajar ya. Nanti banyak murid-murid Bapak Ibu yang follow, yang mengikuti gara-gara konten Bapak Ibu menarik. Ya, pelan-pelan sama-sama belajar dan bertumbuh bersama. Oke. Sekali lagi terima kasih para pembicara kita di peluncuran buku ajaibnya Titik Nadir, Keajaibanku dari Keterpurukan Hingga Selalu Legowo, dan kita akan menantikan bukunya Buning, bukunya Bu Retno, Bu Siswati, Kak Sri, dan buku Bapak Ibu semua serta karya-karya yang lain ya, yang bisa kita cicil lewat konten. Besok akan kita bahas ya. Konten kecil-kecilan dulu, nanti lama-lama jadi buku, kutipan-kutipan lama-lama jadi buku kayak gitu. Insya Allah akan memberikan banyak peluang-peluang yang lain kalau kita rajin dan kreatif serta produktif berkarya di era digital sekarang. Mohon diri dulu, mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak ya atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di besok ya, rapat penyusunan konten untuk personal branding. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dio.